beririsan dengan hak atas tanah yang dilindungi oleh hukum perdata. Selanjutnya itu latar belakang. Tanah merupakan salah satu jenis benda tetap atau bergerak yang memiliki kedudukan penting dalam tata kehidupan masyarakat. Pada era ini, masyarakat menggunakan tanah untuk berbagai macam kepentingan, seperti membangun rumah, membuka lahan pertanian, perkebunan, ataupun kegiatan komersil lainnya yang menunjang kehidupan masyarakat tersebut, sehingga tanah mempunyai berbagai macam status, yang salah satunya adalah hak milik atas tanah. Hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas suatu tanah. Pada dasarnya, tanah dan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga tanah juga memiliki fungsi sosial. Dalam arti tanah yang dimiliki tidak hanya digunakan bagi pemilik hak itu saja, melainkan juga bagi kepentingan bersama secara keseluruhan. Tanah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sosial aset dan kapital aset. Sebagai sosial aset, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan. Sedangkan kapital aset yaitu sebagai modal pembangunan. Salah satu tujuan suatu negara adalah menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran bagi semua rakyat. Hal itu pula yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Indonesia kepada masyarakatnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam Selanjutnya itu dalam mengimplementasikan tujuan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai persediaan dan peruntukan tanah bagi kepentingan umum. Kebijakan ini dituangkan dalam beberapa produk hukum di bidang pengadaan tanah. Regulasi ini diciptakan dengan latar belakang, yaitu pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan tanah sebagai kepentingan pembangunan karena lahan dimiliki terbatas, sedangkan pembangunan selalu meningkat setiap tahunnya. Sehingga banyak proyek yang dilakukan harus mengambil tanah rakyat. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebenarnya sudah diatur sejak lama di beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap tanah yang memiliki status hak atau alas hak memiliki fungsi sosial. Peraturan ini yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Aturan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang ketentuan mengenai tata cara pembebasan lahan. Oke, kita masuk ke dalam rumusan masalah. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah pada poin pertama. Bagaimana pengaturan hukum atas hak kebendaan berupa hak atas tanah menurut hukum perdata Indonesia? Pengaturan hukum atas tanah, hak kebendaan berupa hak atas tanah menurut hukum perdata Indonesia merupakan perpaduan antara ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata dan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Berikut penjelasannya. Sebelum berlakunya UUPA, hak atas tanah diatur dalam KUHP Perdata sebagai bagian dari hak milik dan hak kebendaan lainnya, seperti erpak, obstal, dan hak guna bangunan. Namun setelah UUPA berlaku, KUHP Perdata tidak lagi sepenuhnya berlaku untuk tanah, kecuali jika UUPA tidak mengatur atau jika berkaitan dengan hukum perikatan atau pembuktian. Hak-hak kebendaan atas tanah yang lama atau hak barat tidak diakui lagi dan harus disesuaikan dengan sistem hukum agraria nasional. UUPA mengatur berbagai jenis hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna bangunan, dan hak sewa, serta tata cara dan syarat untuk memperoleh hak-hak tersebut. Jadi kesimpulannya, pengaturan hak kebendaan berupa hak atas tanah di Indonesia berlandaskan pada UUPA 1960 yang menggantikan sistem warisan Belanda dari KUHP Perdata. Hak atas tanah mencerminkan hak kebendaan yang bersifat tetap, dapat diwariskan, dialihkan, dan dijadikan jaminan, namun selalu berada di bawah prinsip penguasaan oleh negara. Oke, kita masuk ke dalam konsekuensi hukum yang timbul akibat tindakan penggusuran paksa terhadap tanah. Yang satu, perbuatan melawan hukum atau yang kita bisa sebut PMH, yang bahasanya on right may teach that. Tindakan penggusuran yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik tanah, tanpa ganti rugi atau tanpa dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 13 dan 5 KUH Perdata.
Unsur-unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya perbuatan tersebut melawan hukum, timbulnya kerugian pada orang lain, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Pemilik tanah yang digusur secara paksa berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan terhadap pihak pelaku, baik individu, badan hukum maupun pemerintah yang melakukan penggusuran. 2. Pelanggaran terhadap hak milik dan penguasa tanah. Dalam hukum perdata, hak milik merupakan hak yang paling kuat dan penuh atas suatu benda, termasuk tanah. Seperti yang ada di pasal 57 KUH Perdata dan pasal 20 PA. Jika pihak ketiga mengambil alih tanah tanpa persetujuan pemilik, maka secara perdata hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak kebendaan. Pemilik tanah bisa menuntut melalui actio reivindicatio, gugatan pemulihan hak milik, actio negatoria, gugatan untuk menggantikan gangguan. Gugatan tersebut dapat diajukan untuk memulihkan hak kepemilikan, menolak penguasaan pihak lain, atau menuntut ganti rugi atas penggunaan atau kerusakan tanah. Yang ketiga, judul ganti rugi material dan imaterial. Jika pengusahaan menyebabkan sebuah kerugian, baik dapat dinilai secara ekonomis, material maupun penderitaan psikis imaterial, maka pelaku dapat digugat untuk membayar kompensasi. Dalam praktik perdata, hakim mempertimbangkan nilai ekonomis tanah dan bangunan yang digusur, dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan, hilangnya mata pencaharian atau akses ekonomi akibat penggusuran. Dasar pertimbangannya dapat menunjukkan pada praktik jurisprudensi yang mengakui hak ganti rugi dalam kasus perbuatan melawan hukum, terutama jika tidak ada dasar hukum yang sah dalam tindakan penggusuran dan tidak diberikan kompensasi yang layak pada pemilik lahan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian ketiga. Baik, saya lanjutkan ke judul mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Nah, baik, saya lanjutkan. Mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam menghadapi penggusuran paksa. Nah, penggusuran terhadap pemilik tanah merupakan tindakan yang harus dilakukan dan secara tunduk pada ketentuan hukum dan serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemilik tanah memiliki hak untuk perlindungan hukum dalam menghadapi penggusuran, baik dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Nah, dalam upaya perlindungan hukum, mekanisme yang dapat ditempuh meliputi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu negosiasi dan perjanjian. Jadi, sebelum dilakukan penggusuran, pihak yang berwenang wajib mengajak pemilik tanah untuk melakukan proses negosiasi secara adil dan terbuka. Negosiasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan perihal besaran dan bentuk ganti rugi. Kemudian, lokasi relokasi jika ada. Kompensasi tambahan lainnya yang relevan. Kesepakatan hasil negosiasi ini harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian formal, disahkan oleh pejabat yang berwenang dan mengikat secara hukum guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kemudian, apabila negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan atau jika pemilik tanah menilai bahwa tawaran ganti rugi tidak memenuhi prinsip keadilan, maka pemilik tanah berhak 1. Mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menentukan ganti rugi yang layak. Nah, dengan tuntutan kompensasi yang mencakup yang pertama, nilai pasar dan tanah bangunan. Kedua, biaya relokasi dan pindah tempat tinggal. Ketiga, kerugian ekonomi akibat kehilangan sumber kehidupan. Keempat, kerugian imaterial atau kerugian lainnya. Pengadilan akan menilai dan menetapkan besaran ganti rugi berdasarkan prinsip keyakinan dan keadilan. Kemudian, apabila pemilik tanah tidak puas dengan keputusan pengadilan yang pertama, maka mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat tinggi, kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika diperlukan. Selain itu, apabila tindakan penggusuran dilakukan secara sewenang-wenang atau tidak ada CUP, pemilik tanah dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata. Kemudian menuntut pertanggungjawaban hukum kepada pelaku penggusuran baik individu maupun institusi pemerintah atau swasta. Nah, apabila penggusuran disertai dengan ancaman, intimidasi atau kekerasan fisik,
merupakan pelanggaran hukum pidana. Pemilik tanah berhak melaporkan tindakan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai peraturan pidana yang berlaku. Beberapa tindak pidana yang dapat dikenakan antara lain yang pertama penganiayaan pasal 352 KUHP, kemudian pemaksaan atau ancaman kekerasan pasal 368 KUHP, kemudian tindak pidana lain yang relevan sesuai fakta di lapangan. Jadi, selain upaya perdata untuk memperoleh ganti rugi, pemilik tanah juga dapat mengajukan laporan pidana guna menuntut pertanggungjawaban hukum atas tindakan kekerasan atau intimidasi tersebut. Nah, kemudian penggusuran paksa tanpa prosedur hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Bentuk-bentuk hak yang berpotensi dilanggar antara lain yang pertama, hak atas tempat tinggal yang layak, kemudian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kemudian hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Nah, dalam situasi tersebut, pemilik tanah dapat pertama mengajukan pengaduan ke Komnas HAM, kemudian mengakses lembaga bantuan hukum termasuk organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang HAM. Kemudian dasar hukum yang berlaku. Nah, jadi pelaksanaan penggusuran dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus berdasarkan pada yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang mengatur tentang prosedur pengadaan tanah, kemudian proses musyawarah, kemudian ketentuan pemberian ganti rugi, kemudian hak-hak masyarakat terdampak. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang pengesahan internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights yang menjamin hak atas standar hidup yang layak termasuk tempat tinggal. Kemudian pasal 24H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi kawan-kawan, itu adalah mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam menghadapi penggusuran paksa. Selanjutnya akan dilakukan diteruskan oleh kawan kami. Selanjutnya di sini dari contoh kasus penggusuran kampus di Jakarta Timur pada tahun 2017 merupakan salah satu peristiwa kontroversial yang melibatkan pemerintah daerah dan warga setempat. Kampung Pulo yang terletak di bantaran Kali Ciliwung dikenal sebagai kawasan pada penduduk dengan kondisi pemukiman yang kumuh. Sebagian besar warganya tinggal di sana tanpa status kepemilikan tanah yang sah. Meskipun mereka membayar pajak bumi dan bangunan serta memiliki kartu keluarga dengan alamat Kampung Pulo, pada 6 Agustus 2015 Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Jakarta Timur mengeluarkan surat peringatan ketiga yang meminta warga segera mengosongkan rumah mereka karena kawasan tersebut akan dinormalisasikan kembali menjadi daerah aliran sungai. Proses penggusuran dan bentrokan pada 20 Agustus 2015 eksekusi penggusuran dimulai dengan melibatkan aparat gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri. Warga yang menolak digusur melakukan perlawanan dengan melempari gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri yang menolak digusur melakukan perlawanan dengan melempari petugas menggunakan batu, kayu, bahkan bom molotov. Komnas HAM menilai proses penggusuran tersebut kejam dan tidak memperhatikan hak asasi manusia, terutama terkait dengan ganti rugi yang tidak diberikan kepada warga. LBH Jakarta menyebut tindakan Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Cahayapurnama atau Ahok berlebihan dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaannya. Mahkamah Agung menolak kasasi warga Kampung Pulo dan menyatakan bahwa relokasi yang dilakukan pemerintah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena bertujuan untuk kepentingan umum. Relokasi dan dampak pasca penggusuran sebagai kompensasi, pemerintah menyediakan rumah susun sewa atau rusunawa di Jalan Jatinegara Barat untuk warga yang terdampak.
sebagai 518 unit disediakan dengan 492 warga mengikuti undian dan 254 diantaranya telah menerima kunci unit. Selama 3 bulan pertama, biaya sewa digratiskan, kemudian dikenakan biaya 300.000 per bulan untuk iuran pengelolaan lingkungan atau IPL. Sementara biaya air dan listrik ditanggung sesuai penggunaan. Beberapa warga yang tidak terdampak penggusuran melapor adanya manfaat dari pembenahan bantaran Kali Ciliwung, seperti terbukanya akses jalan yang kini digunakan untuk berdagang, meningkatkan perekonomian lokal. Kesimpulan penggusuran Kampung Pulo mencerminkan kompleksitas dalam penataan kota yang melibatkan kepentingan umum dan hak warga. Meskipun bertujuan untuk mengatasi masalah banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan, pelaksanaannya menimbulkan dampak sosial dan hukum yang signifikan. Kasus ini menjadi pelajaran penting dalam perencanaan kota yang keadilan dan menghormati hak warga. Selanjutnya yaitu syarat. Penggusuran paksa adalah tindakan yang seringkali melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas tempat tinggal yang layak. Dari perspektif hukum, penting untuk memahami bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hukum yang memadai sebelum, selama, dan setelah proses penggusuran. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan, yaitu pertama, negara harus memastikan bahwa setiap penggusuran dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan pemberitahuan yang cukup dan kesempatan bagi warga untuk mengajukan keberatan. Kedua, perlindungan hukum bagi korban penggusuran harus mencakup akses ke kompensasi yang adil dan memadai. Negara perlu menyediakan alternatif tempat tinggal yang layak bagi mereka yang terdampak, serta memastikan bahwa proses penggusuran tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Ketiga, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggusuran. Konsultasi publik dapat membantu mengidentifikasi solusi yang lebih baik dan mengurangi konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Keempat, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran hak asasi manusia terkait penggusuran. Konsultasi publik dapat berperan dalam memantau dan melakukan pelanggaran yang terjadi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Kelima, pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat sangat penting, karena masyarakat perlu memahami hak-hak mereka dan cara untuk melindungi, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses hukum dan untuk hak atas tempat tinggal yang layak. Baik, masuk pada kesimpulan. Hukum benda, khususnya hak atas tanah, memiliki peran penting dalam pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah Indonesia. Berbagai jenis hak atas tanah memberikan kewenangan dan batasan bagi individu atau badan hukum dalam pengelolaan tanah. Pemahaman yang baik mengenai hak-hak ini penting untuk memastikan penggunaan tanah yang sesuai dengan peraturan dan mendukung tujuan pembangunan nasional. Ya. Silakan ada yang ingin bertanya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 silakan. Saya ingin menanyakan, sebutkan apa langkah-langkah kalian, apa langkah-langkah yang kalian sampaikan untuk memastikan penggusuran itu sesuai prosedur hukum dan tidak sembarangan. Gimana? Apa langkah-langkah yang kalian sarankan untuk memastikan penggusuran itu sesuai dengan prosedur hukum dan tidak sembarangan? Oke, saya langsung jawab ya. Jadi upaya hukum tadi sudah dijelaskan ya. Jadi saya rasa jawaban kamu itu udah ada dalam PPT. Cuma penjelasan secara spesifik tadi tidak di situ, tapi sudah saya jelaskan. Apa saya jelaskan lebih lanjut? Tapi memakan waktu lama. Jadi Dan poinnya
Itu langkah-langkah yang kita sarankan itu terdapat di mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam menghadapi penggusuran paksa. Jadi yang pertama itu negosiasi perjanjian. Nah, kalau misalnya sebelum dilakukan penggusuran itu, yang melakukan penggusuran itu wajib melakukan negosiasi. Jadi negosiasi ini tidak bisa diintimidasi dan sebagainya, harus berdasarkan dengan kesadaran atau keikhlasan dari pemilik tanah. Nah, kalau misalnya pemerintah melakukan secara memaksa, maka itu adalah suatu perbuatan melawan hukum. Tadi seperti yang saya katakan di sini terdapat di pasal 1365 Kuhap Perdata, perbuatan melawan hukum. Nah, apabila pemilik tanah mendapat intimidasi atau paksaan dan lain sebagainya itu dilakukan kekerasan dalam melakukan penggusuran itu, maka pemilik tanah bisa mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar misalnya penganiayaan atau intimidasi yang berada pada psikologi pemilik tanah. Kalau misalnya administrasi atau SK, surat keputusan yang diterterakan oleh yang melakukan penggusuran itu tidak sesuai dengan misalnya tidak memiliki wewenang gitu, yang mengeluarkan surat tersebut. Nah, itu bisa pemilik tanah mengajukan ke kalau nggak salah PTUR tentang pengajuan gugatan administrasi gitu. Nah, jadi Anda bisa yakin kalau misalnya memang Anda benar-benar memiliki sertifikat tanah, dan kemudian kalau misalnya contohnya apabila tanah tersebut tidak bersertifikat tetapi itu adalah hasil warisan turun-temurun, nah kemudian tidak ada tokoh-tokoh yang menolak klaim Anda tersebut, maka Anda berhak atau dilindungi oleh hukum atas tanah tersebut. Itu aja sih. Apakah jelas? Siap. Oke. Sudah. Kelompok 1. Siapa namanya? Jadi perkenalkan, nama dari kelompok 1 yang saya tanyakan adalah lebih tepatnya di bagian contoh kasus, yaitu penggusuran kampung Pulau. Di situ kan dijelaskan ada beberapa warga yang tidak terdampak penggusuran melaporkan adanya manfaat dari penggunaan data pandaran kali itu. Terus pertanyaan pertama itu apa manfaat yang didapatkan oleh warga yang terkena penggusuran selain direlokasi ke Rusunama, karena ada beberapa teman yang tinggal di sana, dan di BPT juga dijelaskan adalah asalnya menimbulkan dampak sosial dan hukum yang signifikan. Nah, ini dampak sosial itu seperti apa? Dampak sosial baik atau buruk untuk warga tersebut? Boleh diulang nggak pertanyaannya? Pelan-pelan aja ya. Agak besar sekali ya. Iya. Apa dengar? Di dompet tersebutkan di situ jelaskan beberapa warga yang tidak terkena dampak itu melaporkan adanya manfaat dari penggusuran itu kan. Nah, yang terkena dampak ini itu dapat manfaat apa? Ya, dan PPT tersebut juga pelaksanaannya itu menggunakan dampak sosial dan hukum yang signifikan. Dengan dampak sosialnya itu seperti apa, dan itu dampak baik atau buruk untuk warga tersebut? Apa aja manfaatnya itu bagi warga yang tidak terdampak? Ya, dan dampak sosial.
terdampak apa yang terdampak yang terdampak ya. Baik, pertanyaan untuk kelompok 1 akan kami tampung dulu. Untuk kelompok 2, apakah ada yang bertanya? Kelompok 2. Oke, Karena kalau saya ambil dari beberapa lama, jadi saya ingin bertanya, tadi kan menjelaskan terkait pengusulan itu kan untuk kepentingan umum ya, sama negara. Tapi pada negara itu membayar pajak kemudian bangunan, yang dimana pertanyaannya, bagaimana kita memahami bahwa tradisi rata-rata itu membayar pajak oleh warga negara, yang dimana dia udah bayar pajak, berarti negara mengakui kalau itu sudah melakukan kewajibannya di membayar pajak di daerah itu, pajak bangunan, pajak bumi, dengan klaim bahwa status tanah yang klaim itu yang digusur itu adalah tanah negara untuk kepentingan umum, di mana kok tradisinya dan kita menangnya seperti apa. Sedangkan negara sudah mengakui secara tidak langsung tapi dia menerima pajak dari warga itu, mulai dari pajak bumi dan pajak bangunan itu. Bagaimana? oke. Lanjut, kelompok 3 ada pertanyaan? Japri kelompok berapa Japri? Kelompok berapa? Perkenalkan nama saya dan Fitri Bahwa dari kelompok 2 dari usahanya pada kelompok 4 supaya presentasinya itu contoh kasusnya itu dari kelompok pulau. Pertanyaan itu bagaimana kelompok 4 menjelaskan kejanggalan yuridis di mana MA menolak hak warga kelompok pulau dengan alasan kepentingan umum. Padahal proses penggusuran itu sendiri melanggar prosedur hukum yang berlaku dan memakaikan pertimbangan HAM-nya. Kawan-kawan, tolong suaranya agak kondusif. Mohon kepada kelompok 2 ya untuk minta tolong mengulangi. Soalnya yang terakhir ya. Ya, perkenalkan nama saya Fitri Bahwa dari kelompok 2. Saya ingin bertanya pada kelompok 4 terkait contoh kasus yang dibawakan yang kelompok 4 yaitu tentang penggusuran tanah di Kampung Pulau itu. Pertanyaannya, bagaimana kelompok 4 bisa menjelaskan kejanggalan yuridis di mana MA menolak kasasi warga Kampung Pulau dengan alasan kepentingan umum. Padahal proses penggusurannya itu sendiri melanggar prosedur hukum yang berlaku dan mengabaikan pertimbangan HAM. Oke, kelompok 2 udah, kelompok 3. 3 udah. Nama saya Fitra Fadapuri dari kelompok 3. Mau izin nanya, dalam kasus ini Mahkamah Agung dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan relokasi sah demi kepentingan umum. Bagaimana kalian menilai penggunaan kepentingan umum dalam jurisprudensi sebagai justifikasi hukum? Apakah terdapat potensi penyalahgunaan konsep ini untuk menyingkirkan kelompok marginal? Kelompok marginal apa?
kelompok masyarakat di tempat itu, di tempat itu. Kami dulu ya. Ada lagi. Ada lagi? Izinkan saya bertanya, nama saya Clea Siva Mayuri dari kelompok 3. Jika tanah dikonstruksikan sebagai sosial kapital dan ekonomi kapital sekaligus, bagaimana semestinya mekanisme ganti rugi dikalkulasi secara adil dalam hukum perdata? Apakah pendekatan kompensasi saat ini mencerminkan nilai holistik dari tanah atau justru menurunkan martabat warga terdampak? Baik, kelompok 4. Oh iya, 5. Saya pelajar Herlian Putra dari kelompok 5. Saya ingin menanya, dalam sistem hukum perdata Indonesia ini pengaruh Burgerly, PU atau BW, bagaimana Anda menilai keefektifan kodifikasi hukum di dalam menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural? Sorry, saya potong. Menurut perspektif saya itu tidak ada dengan kaitannya dengan penggusuran tanah. Jadi sekarang kita fokus pada penggusuran tanah. Kelompok berapa? Kelompok 7. Oke, silakan. Dalam kasus penggusuran kampung pulau ini kan, menurut kalian bagaimana penerapan prinsip fungsi sosial tanah dalam undang-undang pokok agraria dapat menyeimbangkan hak milik individu menurut KUH perdata dengan kepentingan pembangunan nasional? Bagaimana menerapkan prinsip fungsi sosial tanah dalam undang-undang pokok agraria dapat menyeimbangkan hak milik individu menurut KUH perdata dengan kepentingan pembangunan nasional? Silakan kelompok 5. Saya Muhammad Sekali dari kelompok 5. Ini bertanya, apa peran hukum perdata dalam melindungi hak atas tanah warga negara dalam kasus penggusuran? Gimana? Apa peran hukum perdata dalam melindungi hak atas tanah warga negara dalam kasus penggusuran? Mohon maaf ya. Ini tadi Maaf, ini tadi sudah terjawab. Jadi saya kurang tahu kalau misalnya menggunakan tadi udah 2 kali, mau 2 kali kalau misalnya dipertanyakan, 2 kali saya jawab. Tadi itu pertanyaan kali kalau nggak salah, sama aja tuh itu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi kawan-kawan? Baik, kalau misalnya tidak ada, kita tutup. Sesi pertanyaannya, kita tutup sesi pertanyaan. Ini dijawab pertanyaan. Oke, mungkin kita bakal jawab dari pertanyaan Mbak Fikri ya, tentang manfaat ya.
Mungkin kalau misalnya kita lihat dari contoh kasus ini, dampaknya yang terutama seperti yang Fikri bilang tadi, adanya rusunawa yang dibangun oleh pemerintah. Yang kedua juga masyarakat yang terdampak itu jadi tidak terkena banjir lagi karena udah diisi rusunawa, jadi tempatnya itu aman. Yang udah disiapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, Paling kalau misalnya manfaatnya karena infrastrukturnya sudah tersusun rapi, mungkin warga setempat bisa memanfaatkan bonus tersebut untuk mungkin berdagang atau lain sebagainya gitu. dan pasti juga kan di rusunawa itu pasti dekat-dekat sekolah-sekolah untuk anak-anak ya, taman-taman bermain pasti difasilitasiin, dan itu adalah plusnya dari penggusuran, manfaatnya yang bagi yang terdampak pada penggusuran itu. Kalau misalnya ada satu lagi yang tentang dampak sosialnya, Kalau misalnya dampak sosial mungkin menurut saya itu kerugian secara imaterial ya. Jadi mungkin dampak sosial itu adalah karena sudah terbiasa di tempat situ, atau mungkin meninggalkan tetangga-tetangganya, atau mungkin ada sesuatu hal yang mungkin karena sudah terbiasa di situ, jadi itulah dampak sosial secara material. biasanya juga kan ada efek trauma dan psikis gitu ya. Kan penggusuran itu nggak cuma kayak dia bakal halus doang, kan ada orang yang nggak mau kayak digusur, jadi dia kayak melawan gitu. Jadi kan mungkin aparatnya juga mau nggak mau juga melawan dia. Nah itu kan bisa jadi rencana dia. Menjadi problem kalau misalnya pemerintah ini melakukan kekerasan intimidasi. Tapi balik lagi kalau misalnya pemilik tanah ini tetap tidak atau tetap kekeh, nah sanksinya seperti apa? Jadi saya pernah melihat contoh di tengah-tengah jalan tol ada rumah warga di situ. Nah itu adalah sanksinya. Jadi akses dia untuk keluar dan sebagainya itu sulit. Memang secara hukum kalau misalnya melakukan tindakan intimidatif, kekerasan dan sebagainya itu melanggar hukum. Tapi balik lagi siapa yang untung gitu loh. Seperti contoh yang saya bilang tadi, di tengah-tengah jalan tol ada rumah. Kenapa ada rumah? Karena yang punya rumah ini tidak bisa diajak kooperatif. Nah dampaknya seperti itulah. Dia jadi aksesibilitasnya untuk ke tempat-tempat lain atau ke jalan-jalan ini jadi terhalang tol. Itu aja sih. Sudah terjawab? Pertanyaan berikutnya. Andi ya, yang mengenai yang utang ini ya, yang udah bayar pajak gitu ya. Kalau misalnya ya kita udah bayar pajak, apakah pemerintah berhak untuk menggusur hal tersebut? Apakah itu setimpal gitu? Karena dia kan sudah bayar pajak. Nah seperti yang saya bilang tadi, memang pemerintah tidak boleh memaksa. Memang pada dasarnya pajak ini adalah kewajiban setiap warga negara. Kewajiban dalam konteks kan warga negara ini berhak untuk membela negaranya. Upaya bela negara salah satunya adalah bayar pajak. Itu adalah hak setiap warga negara adalah membayar pajak. Nah dalam kasus seperti yang disampaikan oleh Fikri ya tadi. Nah kalau menurut kita di situ paling seperti yang saya bilang contohnya tadi, di situ kan dia tetap kekeh untuk tidak berkompromi kepada pengusuran pemerintah atau kebijakan publik. Mungkin itu kegunaan untuk jalan tol. Nah itulah salah satu sanksinya atau efek dari tetap kekeh gitu loh. Misalnya di tengah-tengah jalan tol ada rumah gitu. Ada lagi tambah? Apa? Menjelaskan ya, alhamdulillah. Ada yang hak bagi warga negara membayar kan? Kewajiban. Kewajiban ya, Ya, kenal kewajiban. kewajiban. Dimana dia kan sudah bayar pajak bumi dan bangunan. Oke. Ini diterima oleh negara, berarti negara mengakui bahwa itu dia membayar pajak bangunan itu, berarti dia sudah tinggal di situ dan mengakui bahwa dia itu orang sana. Oke, Kan? siap. Oke. Nah, jadi
Jadi pertanyaan, kenapa dia tetap digusur dan kenapa negara? Berarti negara seolah-olah membohongi warga itu gitu loh. Dengan menerima pajak dari PBB bumi dan bangunan itu, sedangkan ini digusur untuk tinggal umum. Bagaimana itu? Oke. Rakyat masa dibohongi, masa diambil haknya, padahal sudah membayar kewajibannya. Mungkin itu pasal 28H tadi ya yang saya sampaikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, setiap penggusuran itu harus ada negosiasi. Tidak boleh ada intimidasi, kekerasan dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada kekerasan intimidasi itu udah termasuk unsur pidana. Nah, kalau misalnya pemilik tanah tetap kekeh, paling seperti yang saya bilang tadi, di tengah-tengah jalan tol ada rumah. Nah, apakah pemilik tanah tersebut siap nggak menanggung hal tersebut? Siap nggak dia di apa ya terkucilkan dari sosial lingkungan gitu? Itu aja. Kalau persoalan pajak itu kan kewajiban semua warga negara. Kewajiban dalam konteks dia upaya bela negara. Kalau misalnya alat negara itu kan berperan dan sebagainya. Nah, tapi kewajiban sebagai warga negara itu ya salah satunya adalah bayar pajak. Kalau membayar pajak, Oke. berarti kan dia membayar pajak di tempat itu, bangunan, dia membayar bangunan itu, rumah. Oke. Rumah itu, pajak bumi yang ada di situ dia membayar pajak dan negara mengakui menerima. Oke, jadi maksudnya Jadi gini loh, ini kan berkontradiksi dengan dia membayar pajak dengan negara, sedangkan negara menggusur untuk bina umum. Saya mau tahu gimana mengenai kontradiksi antara itu. oke, saya jawab. Apa jawaban Anda tidak menjawab ya pertanyaan saya? Saya sudah menjawab. Sebentar, kawan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya pemerintah melakukan penggusuran, ada mekanismenya. Tidak serta-merta. Jadi, kalau misalnya pemerintah melakukan penggusuran secara paksa, ini kan potensi secara paksa kan yang dikatakan oleh Andi. Ya enggak, Bung? Ya enggak? Penggusuran secara paksa. Ya enggak? Nah, kalau misalnya pemilik tanah merasakan hal tersebut, maka dia bisa mengajukan atau menggugat ke pengadilan dengan dasar kalau misalnya dia diintimidasi, dia dianiaya, ada kekerasan, gitu. Itu balik lagi kepada kemampuan siapa itu si pemilik tanah. Kalau misalnya dia mau gugat ya silakan. Nah, kalau misalnya pemerintah melanggar hak-hak tertentu, melanggar hak asasi manusia atau batas-batas hukum tertentu yang sudah diatur oleh negara Indonesia, maka pemilik tanah berhak untuk menggugat ke pengadilan dan ke PT UN. Jadi tidak ada seorang pun yang lebih tinggi dari hukum. Kita itu kan sesuai prosedur. Itu aja. Sesuai prosedur, tapi kan Udah. Saya rasa sudah terjawab ya. Ini pertanyaan kamu yang bodoh menurut saya. Jadi gini, orang tuh kan digusur, ngapain bayar pajak gitu loh, ya kan? Nah ini udah jawab berkali-kali, ajukan gugatan. Kenapa bertanya terus? Deh, lanjut berikutnya. Boleh tolong yang pertanyaan tadi? Kayaknya pertanyaan itu agak sama dengan pertanyaan Michelle ya? Pertanyaan itu tentang MA itu kan dulu apa? Pertanyaan tentang emang tadi siapa? Si Michelle? Enggak, yang ini. Dijawab gitu. Tapi kalau Ya maksudnya biar memastikan kalau misalnya pertanyaan itu sama atau tidak. Tadi apa jam pertanyaannya? pertanyaan saya tadi itu bagaimana kelompok 4 itu menjalankan yuridis di mana MA menolak mutasi warga Kampung Pulau dengan alasan kepentingan umum, padahal proses penggusuran itu sendiri melanggar prosedur hukum yang berlaku dan mengabaikan pertimbangan HAM.
sah untuk pengambilan alih hak atau lahan warga, misalnya dalam pasal 28H UUD 1945 menjamin tempat tinggal layak tapi dapat dibatasi untuk kepentingan umum. Lalu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menyebut bahwa pembangunan infrastruktur bisa mengorbankan hak individu. Lalu pada putusan MA atas kasus Kampung Pulo menegaskan regulasi sah karena demi menormalisasi sungai sebagai bagian dari penanggulangan banjir di Jakarta. Jadi dalam konteks pertanyaan tersebut, relokasi dianggap sah karena bertujuan mencegah kerugian yang lebih luas bagi publik seperti banjir atau bencana alam. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saya mengenai mekanisme ganti rugi dalam hukum perdata. Oke, dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa ganti rugi harus diberikan secara layak dan adil. Ganti rugi ini mencakup kerugian fisik, bukan mencakup kerugian fisik material atau non fisik imaterial, seperti kerugian emosional yang diakibatkan oleh kehilangan tempat tinggal atau tanah adat. Namun, dalam praktiknya, penilaian ganti rugi juga seringkali lebih menekankan pada aspek fisik, sementara nilai sosial dan budaya tanah seringkali kurang diperhatikan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat adat yang memiliki hubungan spiritual dan budaya yang mendalam dengan tanah mereka. Terus di sini juga mempertanyakan apakah pendekatan kompensasi saat ini mencerminkan nilai holistik. Pendekatan kompensasi yang saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai holistik tanah. Meskipun ada upaya untuk memasukkan unsur non-fisik dalam penilaiannya, implementasinya sering juga tidak konsisten dan kurang transparan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, nilai solatium dihitung berdasarkan masa tinggal, namun tidak selalu mempertimbangkan ke dalam hubungan emosional dan budaya dengan tanah tersebut. Jadi, kesimpulannya, mekanisme ganti rugi dalam hukum perdata Indonesia telah diperbarui untuk mencerminkan nilai holistik tanah sebagai model sosial dan ekonomi. Pendekatan yang lebih adil dan inklusif akan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga menghormati dan melindungi nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Jelas? Terima kasih Pak ya. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Tito. Jadi prinsip fungsi sosial tanah, UPA mengatur bahwa hak atas tanah tidak hanya untuk kepentingan pemilik saja, tapi harus bermanfaat bagi masyarakat dan untuk pembangunan nasional. Berbeda dengan KUHP Perdata yang menganggap hak pemilik sebagai hak mutlak, UPA membatasi hak tersebut agar tanah bisa digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik. Jadi prinsip ini negara bisa mengatur penggunaan tanah dan mengambil alih tanah dengan prosedur yang adil, termasuk memberikan ganti rugi kepada pemilik. Prinsip fungsi sosial tanah menyeimbangkan hak setiap individu dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat secara luas. Oke, kawan-kawan, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada yang kurang-kurang dalam penjelasan kami, mohon kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih.